Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan stambuk F44123021 selaku ketua dari kelompok 5 dan 2 orang teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohib dengan NIM F44123017 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aras Risa dengan NIM F44123031 sebagai anggota. Di mana kami di sini membuat video untuk menyelesaikan tugas mengganti mid semester yang telah diberikan beberapa minggu lalu. Di mana kami kelompok 5 diberikan tugas untuk membuat aplikasi penghitung pajak penghasilan. Oke, langsung saja saya berikan kepada teman saya Aras Risa untuk menjelaskan mengenai kasus yang digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang digunakan. Kasus yang digunakan di sini yaitu membuat aplikasi penghitung pajak penghasilan. Nah, di mana di sini sudah ditentukan input, yaitu yang pertama gaji bulanan, yang kedua status pernikahan, yang ketiga jumlah tanggungan, yang keempat penghasilan tambahan, yang kelima potongan BPJS atau pensiun. Nah, dari input tersebut dihasilkan output yang telah ditentukan juga, yaitu pajak penghasilan yang harus dibayar, pemotongan pajak per bulan, serta potensi lebih atau refund. Nah, setelah itu kita masuk ke sumber atau referensi yang digunakan untuk membuat aplikasi penghitung pajak penghasilan ini yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai data atau sumber yang kami gunakan untuk menghitung dalam perhitungan penghasilan pajak. Di mana di sini kami mengambil sumber pada peraturan perundang-undangan, di mana pajak penghasilan ini diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 21, di mana dalam pasal 21 ini diatur namanya itu tarif pajak penghasilan. Nah, di mana tarif pajak penghasilan ini merupakan angka berapa persen penghasilan kita yang akan dikenai pajak. Di mana juga pada pasal 21 itu juga ada namanya itu penghasilan tidak kena pajak. Nah, sendiri merupakan suatu nilai di mana nilai ini yang besarnya 54 juta ini akan dikurangi dengan pendapatan neto per tahun. Nah, di mana pendapatan neto per tahun dikurangi sama penghasilan tidak kena pajak ini, maka hasilnya itu disebut dengan penghasilan kena pajak. Nah, sehingga di mana besar PKP ini tergantung dengan kondisi sudah menikah dan juga beberapa tanggungan. Nah, di mana di sini pada tabel ini dijelaskan bahwa tambahan setiap anggota keluarga saudara dalam garis keturunan lurus anak angkat serta anak kandung paling banyak 3 orang. Nah, jadi hitungan ini juga atau data yang kami gunakan itu ada namanya itu adalah biaya jabatan. Nah, di mana dia ini nilainya sebesar 5%, tetapi nilainya ini disebutkan bahwa di sini disebutkan bahwa pegawai tetap setiap bulan adalah sebesar 5% atau sebanyak-banyaknya sebesar 6 juta dalam setahun. Nah, artinya itu apa? Jadi maksimal biaya jabatan itu adalah 6 juta. Jadi misalnya gaji per tahunnya itu 200 juta. Nah, ketika dikali sama 15% ini hasil dari melebihi dari 6 juta, maka tetap diambil 6 juta karena maksimal nilai biaya jabatannya cuma 6 juta. Oke. Nah, jadi cuma itu beberapa data yang kami ambil, beberapa data atau sumber yang kami gunakan untuk menghitung biaya wajib, menghitung biaya pajak penghasilan. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai demo atau penggunaan aplikasi yang telah kami buat sebelumnya. Akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya itu adalah Rohib. Baik, saya di sini akan melakukan demo pada aplikasi perhitungan pajak penghasilan. Untuk contoh kasusnya itu, Pak Gilang, seorang karyawan di PT Dharma Jaya, mendapat gaji setiap bulan 5.500.000.
Setiap bulannya, Pak Gilang membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 35.000, BPJS Ketenagakerjaannya 65.000. Pak Gilang belum menikah, hitunglah besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan Pak Gilang per tahun. Nah, untuk gaji Pak Gilang per bulan itu sebesar 5.500.000. Karena status pernikahannya Pak Gilang masih jomblo, nilainya kita hitung 0. Nah, untuk jumlah tanggungannya Pak Gilang kan belum ada, jadi nilainya tetap 0. Untuk penghasilan tambahannya Pak Gilang ini tetap 0. Nah, untuk potongan BPJS kesehatannya dia sebesar 35.000. Untuk potongan BPJS ketenagakerjaannya dia sebesar 65.000. Untuk gaji potongan pensiunnya dia tidak ada, jadi kita tuliskan 0. Nah, jadi pajak penghasilan yang harus dibayar selama per tahun itu 375.000 dan pemotongan pajak per bulan dia sebesar 31.250. Untuk potensi potongan lebih itu senilai 0. Nah, sehingga hasil dari perhitungan pajak yang kami buat sama dengan hasil perhitungan pajak penghasilan secara manual. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara program ini bekerja dan juga apa kelemahan dari program yang telah kami buat ini. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana cara program ini bekerja. Jadi sesuai dengan perintah yang diberikan oleh tugas itu, kami diminta memasukkan ada 6 inputan, yaitu gaji bulanan, status pernikahan, jumlah tanggungan, penghasilan tambahan, tagihan BPJS kesehatan, dan tagihan pensiun. Nah, di sini saya menambahkan satu inputan karena setelah saya mencari banyak sekali referensi atau sumber, menggunakan sumber itu misalkan tagihan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, oleh karena itu saya juga memasukkan atau menambahkan satu inputan pada program ini. Nah, jadi setelah masukannya ada di sini, masukannya itu akan data inputannya itu diberikan label-label tentang gaji bulanan, penghasilan tambahan, tagihan kesehatan, tagihan dan seterusnya. Di sini integer itu cuma ada 2 data, itu status pernikahan dan jumlah tanggungan. Nah, itu saja. Di sini di bawah sini adalah pertama, di sini adalah deklarasi dari fungsi yang ada di atas ini. Nah, fungsi ini gunanya adalah untuk mencari nilai PTKP. Nah, nilai PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, nilai penghasilan tidak kena pajak itu didasari oleh 2 kondisi. Yang pertama itu status pernikahan dan juga jumlah tanggungan. Di sini ada, jika status pernikahan sama dengan 0, maka masukkan jumlah tanggungan, maka di sini secara otomatis akan ada nilai PTKP-nya. Begitu juga di if status pernikahan dia sudah menikah atau sama dengan 1, maka switchnya juga tinggal dipilih jumlah tanggungannya berapa, maka otomatis nilai PTKP-nya akan muncul. Nah, kedua, di sini kita lanjut setelah memasukkan deklarasi atau mencari PTKP menggunakan fungsi yang di atas. Di sini ada namanya itu hitungan tahap pertama. Nah, hitung tahap pertama ini digunakan untuk mengalihkan gaji bulanan dengan 12, mengalihkan tagihan BPJS dengan 12, mengalihkan juga dengan apapun dengan 12. Karena di sini diminta gaji dalam per tahun. Oke, nanti di sini kita ada namanya itu hitungan tahap kedua. Kita ke hitungan tahap pertama, di sini ada nama itu double biaya jabatan. Nah, sesuai dengan yang dijelaskan teman saya pada sumber di sini, bisa pada sumber kemarin, pada video sumber sebelumnya. Di sini tuh gaji tahun 16 penghasilan tambahan dikali sama 12%. Nah, nanti pada hitungan tahap pertama ini nanti akan dihitung lagi akan menjadi variabel hitungan atau penjumlahan dalam hitungan tahap kedua. Di sini di tahap kedua, di sini saya cuma mencari 2, yaitu total tanggungan. Total tanggungan ini merupakan hasil penjumlahan biaya jabatan, tagihan BPJS per tahun, tagihan BPJS per tahun, dan juga tagihan pensiun per tahun. Nah, dan juga di sini perhitungan tentang pendapatan neto per tahun. Nah, pendapatan neto per tahun atau pendapatan bersih per tahun itulah gaji tahunan
plus penghasilan tambahan kurang dengan total tanggungan. Nah, total tanggungan tadi itu adalah ini, itulah pendapatan neto per tahun. Setelah tahap kedua, inilah tahap ketiga atau hitungan tahap ketiga. Hitungan tahap ketiga di sini kita akan mencari penghasilan wajib pajak atau penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini cari dengan dimana pendapatan bersih per tahun atau pendapatan neto per tahun ini dikurangi dengan peta KP. Nah, peta KP tadi itu sudah ditentukan tadi di awal nilainya sebesar berapa. Nah, di sini juga ada saya taruh di sini keadaan jika penghasilan pajak lebih dari nol, penghasilan wajib pajak sama dengan nol. Itu artinya ketika penghasilan pajak ini di bawah atau minus, maka secara otomatis di outputnya nanti akan tertulis nol karena di sini sebutkan penghasilan pajak itu nol. Lalu itu adalah hitungan pajak berdasarkan PKP. Nah, PKP ini adalah di sini adalah deklarasi dari fungsi yang kedua sini. Nah, jadi di sini fungsi kedua ini adalah untuk mencari atau mengalihkan PKP itulah penghasilan kena pajak. Misalnya di sini disebutkan jika PKP atau penghasilan kena pajak itu lebih kecil atau sama dengan 6 juta, maka dikali sama 5%, 5%. Nah, dan apabila di sini kita mulai begitu seterusnya. Setelah itu di sini, nah juga di sini kan disebutkan setelah deklarasi ada hasilnya, maka ini akan menjadi output yang pertama, itu output penghasilan pajak penghasilan yang harus dibayar per tahun. Dan juga di sini ada namanya hitungan output kedua, yaitu potongan pajak per bulan, yaitu itulah hasil pembagian antara total pajak dibagi dengan 12. Setelah itu ada output ketiga, yaitu potongan lebih atau refund, itu adalah total pajak dikurangi potongan pajak per bulan dikali 12. Itu adalah hasil output yang ketiga atau refundnya. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai bagaimana program ini bekerja. Nah, selanjutnya itu adalah apa saja kelemahan yang ada pada program ini. Nah, jadi setelah saya mencari ada salah satu kelemahan yang begitu fatal pada program ini, yaitu pada perhitungan refundnya. Nah, jadi jika diketahui ini, saya ini mengambil referensi perhitungan pajak pada 2023. Nah, di 2023 itu perhitungan refundnya itu adalah total pajak dikurangi potongan pajak per bulan. Jadi intinya di refund ini tidak akan ada lebihnya karena akan selalu hasilnya nol. Nah, kecuali itu menggunakan referensi 2024. Nah, itu dia, per bulannya itu ada 2 bulan yang hasil atau pajak per bulan itu lebih tinggi dari bulan-bulan biasanya. Nah, itu karena saya tidak memakai, karena kami kemarin membuat ini pengusulan pajak ini, kami itu menggunakan video referensi 2023, sehingga revenue ini akan selalu nol atau tidak akan ada kelebihan membayar pajak penghasilan itu. Karena yang saya dapatkan cuma itu kekurangan yang ada pada program kami ini. Jadi terima kasih. Sekian, terima kasih.